Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Irham MA PDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di madrasah. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Cahyani dari kelas reguler B NPM 4118-2911-2058 dari Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya di semester 4, yaitu membahas tentang materi agama Islam di madrasah. Berikut penjelasannya materi tersebut. Yang pertama itu di sini adalah membahas tentang pengertian pendidikan agama Islam. Di sini tertera bahwa pendidikan agama Islam itu adalah merupakan kata yang sangat umum ya. Karena itu boleh dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan salah satu dari 3 subjek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga di Indonesia. Nah, hal ini karena kehidupan beragam merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dalam awalan pe dan akhiran an. Nah, mengandung arti perbuatan, hal, cara, atau sebagainya. Dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa istilah, antara lain at-ta'lim, at-tarbiyah, at-ta'dib, seperti itu. Nah, secara at-ta'lim itu berarti pengajaran yang bersifat pemberian, penyampaian, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sedangkan at-tarbiyah itu berarti mengasuh, mendidik. Nah, itu tarbiyah. Sedangkan at-tadib itu lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak atau moral beserta didik. Namun kata pendidik ini lebih sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Seperti itu. Materi pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah itu meliputi apa saja sih? Nah, ini pengertiannya. Yang pertama itu ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu pasti menjadi satu ya. Kemudian ada akidah, ada akhlak, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Ini diajarkan masing-masing oleh seorang guru. Adapun pemetaan mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan madrasah. Secara umum, peraturan menteri ini mengatur tentang standar kompetensi lulusan madrasah. Nah, standar kompetensi dan kompetensi dasar bahasa Arab dan mata pelajaran agama untuk MI, MTS, MA, dan MA. Ini program keagamaan dan struktur kurikulum pendidikan di madrasah. Ini materinya ya. Di pendidikan agama Islam. Nah, itu meliputi apa sih? Tadi kan sudah disebutkan ya. Yang pertama itu di sini itu ada Al-Quran hadis. Yang pertama Al-Quran hadis. Apa sih standar kompetensinya itu? Ya, meliputi isi pokok Al-Quran, fungsi, dan bukti-bukti kemurniannya, istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi. Nah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sebelumnya sudah dibahas, sudah dipresentasikan juga dengan teman-teman kita di saat pembagian materi-materi tersebut. Sudah lengkap semuanya. Oke, lanjutnya next di sini juga ada yang kedua itu ada bahasa Arab. Nah, standar kompetensinya melalui kegiatan mendengarkan, berbentuk gagasan atau dialog.
sederhana tentang misalkan identitas diri, terus rumah, keluarga, menanyakan alamat, jam, aktivitas di madrasah, aktivitas di rumah, profesi, cita-cita, kegiatan, keagamaan, dan lingkungan sekitar kita. Itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab itu tidak jauh dari gagasan dialog sederhana seperti itu. Dan kemudian di slide selanjutnya yaitu akidah akhlak. Nah, tadi kan ada Al-Qur'an, bahasa Arab, yang ketiga itu ada akidah akhlak. Nah, akidah akhlak ini standar kompetensinya itu materinya itu akidah, meliputi istilah-istilah akidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran, dan metode peningkatan kualitas akidah serta meningkatkan kualitas keimanan melalui pemahaman dan penghayatan Asmaul Husna misalkan, serta penerapan perilaku bertauhid dalam kehidupan. Istilah-istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak serta membiasakan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Itu adalah pengertian dari akidah akhlak ya, materi akidah akhlak. Dan kemudian di sini juga ada fikih. Nah, di slide ini ada fikih. Fikih ini apa sih standar kompetensinya? Yaitu sumber hukum Islam dan hukum takfili. Sudah pasti ya, yang namanya fikih itu membahas tentang hukum-hukum Islam ya. Apapun yang berkaitan dengan hukum-hukum pasti itu menyangkut pautkan dengan fikih. Nah, prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, fikih ibadah, muamalah, mukahat, muwaris, jinayah, siyasah, serta dasar-dasar istinbat dan kaidah usul fikih. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, dengan mawaris, siyasah, itu semuanya ada di fikih, sangat lengkap ya. Ini termasuk dengan standar kompetensinya fikih. Oke. Selanjutnya di sini ada sejarah kebudayaan Islam. Siapa yang nggak tahu sejarah dengan kebudayaan Islam? Dan pasti itu sudah tahu semuanya. Standar kompetensi materinya itu sejarah Islam pasti meliputi sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan periode Madinah. Masalah kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat, perkembangan Islam pada abad klasik, zaman keemasan dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, abad pertengahan, kemudian juga zaman kemunduran 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah, masa perkembangan Islam di Indonesia ini dan di dunia, fakta kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan tokoh-tokoh Islam yang berprestasi dalam perkembangan sejarah kebudayaan atau peradaban Islam. Nah, ini kalau misalkan diperdalam lagi, pelajaran ini pasti menyangkut dengan sejarah-sejarah terdahulu dan pastinya lengkap sekali, seperti itu. Kemudian di sini juga ada aspek-aspek mata pelajarannya. Yang pertama tadi kan aspek Al-Quran hadis. Nah, Al-Quran hadis ini tuh pasti menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini aspek mata pelajarannya ya. Kemudian dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Aspek akhlak menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aspek fikih. Nah, aspek fikih ini menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Kemudian ada aspek sejarah kebudayaan Islam. Ini pastinya menekankan pada kemampuan mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam
meneladani tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Ini adalah aspek-aspek. Nah, adapun manfaatnya nih, manfaat mempelajari materi agama pendidikan Islam. Apa sih? Nah, dalam kehidupan terdapat macam yang bermanfaat untuk dipelajari. Salah satunya ialah ilmu agama. Sejak kecil kita sudah diajarkan pendidikan agama oleh orang tua. Selain itu, kita juga diajarkan pendidikan agama di sekolah. Padahal memperdalam ilmu agama yang merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, sebab dengan memperdalam ilmu agama, maka kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Apa sih manfaat mempelajarinya? Yaitu yang pertama itu memberikan tuntunan dan ajaran hidup. Yang kedua, dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu dapat mengingat dengan larangan-larangan Allah. Jadi kita selalu ingat apa yang kita perbuat. Seperti itu. Itu manfaat dari mempelajari materi. Nah, dari sekian materi agama Islam selama perkuliahan, di sini ada kritik dan saran perkuliahan selama belajar, yaitu selama saya belajar di sini materi pembelajaran materi agama di madrasah ini cukup lengkap dan luas pembahasannya, dari mulai dibagi kelompok, kemudian diperjelas, diperdalam lagi oleh per individu masing-masing orang, teman, kemudian dipresentasikan dan dijabarkan di depan kelas seperti itu. Sangat menarik karena ini juga untuk wawasan kita ke depan. Selama saya belajar di sini materi pembelajaran materi agama di madrasah ini cukup lengkap dan luas pembahasannya, dari mulai dibagi kelompok, kemudian diperjelas, diperdalam lagi oleh per individu masing-masing orang, teman, kemudian dipresentasikan dan dijabarkan di depan kelas seperti itu. Sangat menarik karena ini juga untuk wawasan kita ke depannya, untuk lebih berani lagi nanti untuk pembelajaran. Itu sangat memotivasi dan belajar lebih semangat lagi ke depannya. Nah, pokoknya sangat lengkap dan luas di sini. Dan akan tetapi mungkin ada beberapa yang misalkan telat masuk saat pelajaran dimulai, sehingga telat untuk mendengarkan penjelasan dari dosen. Mungkin alangkah baiknya dari saya mungkin, karena saya juga kadang telat, mungkin karena perjalanan juga, mungkin harus lebih rajin lagi, harus lebih tepat waktu lagi, seperti itu. Semoga Bapak dosen tetap semangat dan kedepannya lebih barokah selalu dan sehat selalu ya Bapak ya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya dan teman-teman saya sangat bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UAS di semester 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan selama saya belajar. Mohon maaf ya Bapak. Sekian, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.